Bukan karena lumpur, bukan karena bayangan malam, tapi karena tinta ribuan manuskrip yang dilemparkan ke dalamnya. Hari itu, ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan selama berabad-abad larut bersama arus sungai dihapus dalam satu malam oleh kekejaman yang tak terbayangkan. Ini bukan sekadar kehancuran sebuah kota, ini adalah pembantaian ilmu, dan semuanya dimulai di Baghdad. Kota yang bersinar. Fajar menyingsing di atas Baghdad, kota yang dulu disebut sebagai permata dunia Islam. Matahari menyinari pasar yang dipenuhi pedagang dari berbagai negeri. Di tengah kota, Baitul Hikmah berdiri megah, bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat kecerdasan umat manusia. Di dalamnya, para ilmuwan menundukkan kepala di atas meja kayu panjang. Pena mereka menari di atas perkamen. Mereka menerjemahkan teks-teks kuno, mengembangkan teori baru, mencatat gerakan bintang di langit. Di tempat ini, dunia bergerak maju. Tapi di luar tembok kota, sebuah pasukan sedang mendekat, dan mereka tidak datang untuk berdagang. Bayangan Mongol. Angin dingin berembus melintasi padang tandus. Di kejauhan, api unggun menyala, menerangi ribuan tenda yang berdiri di bawah langit malam. Pada November 1257, di dalam sebuah tenda besar, Hulagukan duduk menghadap meja kayu yang penuh dengan gulungan peta. Jemarinya kasar, penuh bekas luka pertempuran, bergerak pelan menyusuri jalur menuju Baghdad. Mereka bukan sekadar kelompok penyerang, melainkan ekspedisi militer yang terorganisir dengan baik. Hulagu memimpin pasukan ini atas perintah Kekaisaran Mongol untuk memperluas wilayah dan menaklukkan dunia Islam. Desember 1257. Di dalam istana Abbasiyah, Khalifah Al-Mustasim menerima surat dari Hulagu. Pesannya tidak berbeda dari yang diterima kota-kota sebelumnya. Menyerah tanpa perlawanan, atau kota itu akan dihancurkan. Khalifah sendiri tampaknya tidak menyadari besarnya ancaman. Meski pasukan Abbasiyah pernah berjaya, kekuatan militer mereka sudah jauh melemah dibandingkan masa lalu. Tidak ada tindakan segera yang diambil, tidak ada langkah diplomasi yang efektif. Keputusan untuk tidak bertindak ini akan membawa konsekuensi besar bagi kota Baghdad. Pengepungan. Januari 1258. Pasukan Mongol bergerak ke posisi mereka. Hulagu membawa pasukan dalam jumlah besar, termasuk kontingen dari Armenia dan pasukan Kristen dari Georgia yang telah menjadi sekutu Mongol. Mereka membawa peralatan pengepungan canggih untuk menyerang tembok Baghdad. Semua jalur keluar Baghdad diblokir. Tidak ada bantuan yang bisa masuk. Penduduk kota mulai merasakan dampaknya. Persediaan makanan berkurang dan ketegangan meningkat. Setelah hampir 2 minggu pengepungan, tembok kota tidak lagi mampu bertahan. Hari penyerbuan. 10 Februari 1258. Pagi itu, mereka menyerbu dari berbagai arah. Perlawanan terjadi di beberapa titik, tetapi tidak cukup untuk menghentikan pasukan Mongol yang lebih terlatih dan lebih banyak jumlahnya. Pasukan Abbasiyah yang tersisa mencoba mempertahankan diri, tetapi mereka kalah jumlah dan perlengkapan. Penduduk yang tidak bersenjata berusaha mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Istana, pasar, dan masjid-masjid besar menjadi saksi kehancuran yang terjadi hari itu. Di dalam Baitul Hikmah. Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam, juga tidak luput dari serangan. Para cendekiawan yang masih bertahan di perpustakaan itu menyadari bahwa tidak ada harapan untuk menyelamatkan semua manuskrip yang ada. Sebagian berusaha menyembunyikan beberapa buku,
Sementara yang lain hanya bisa menyaksikan ketika pasukan Mongol mulai merusak rak-rak yang berisi ratusan tahun ilmu pengetahuan. Selama beberapa hari berikutnya, penjarahan terus berlanjut. Masjid, madrasah, dan rumah-rumah penduduk diratakan. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa jumlah korban sangat besar. Ibnu Katsir menulis bahwa hampir 200.000 orang terbunuh, sementara sumber lain menyebut angka yang lebih tinggi. Setelah kehancuran ini, Khalifah Al-Mustasim sendiri tidak luput dari nasib buruk. Ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Hulagukan. Nasib Baghdad sudah ditentukan. Warisan yang tak sepenuhnya hilang. Baghdad yang dulu megah, kini tinggal kenangan. Pusat ilmu pengetahuan dunia Islam hancur dalam hitungan hari. Buku-buku yang berisi pemikiran terbaik dari para cendekiawan Muslim larut dalam sungai Tigris. Namun, sejarah tidak berhenti di situ. Meskipun Baitul Hikmah musnah, ilmu yang dikembangkan di sana tidak sepenuhnya lenyap. Sebagian ilmuwan yang selamat membawa gagasan-gagasan mereka ke tempat lain. Kehancuran Baghdad adalah peringatan bahwa peradaban bisa runtuh dalam sekejap jika tidak dijaga. Tetapi ia juga menjadi bukti bahwa ilmu memiliki daya tahan lebih kuat dari tembok kota. Sejarah mencatat kehancuran, tetapi ia juga mencatat kesinambungan. Dan warisan dari Baghdad yang pernah berjaya masih bisa ditemukan dalam ilmu yang kita pelajari hari ini.